Australia cerdas di sini, cerdik. Jadi dia sabar main, tidak mau pressing dulu, tidak mau, dia tunggu dulu sampai pemain-pemain Indonesia bisa berkembang sampai 1/3 lapangan daripada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Pemirsa, bersama saya Ramadan Pohan dari KBR News TV bersama dan saya Amel Sani. Ya, kami akan memandu perbincangan kita tentang sepak bola nasional kita yang masih segar. Barusan kita melawan Australia, dan narasumber kita pada kali ini adalah tokoh yang penting sekali di dalam dunia sepak bola. Tidak ada yang tidak kenal siapa Bang Heri Kiswanto. Ya. Pemirsa, Bang Heri Kiswanto ini cukup kompleks, Indonesia banget. Lahirnya di Aceh, etnisnya Sunda, tapi mulai dikenal di Padedetex Medan dan kemudian di Kramayuda 3 Berlian, sebelumnya juga di Yanita Utama. Dan beliau juga berkarir juga sempat di Persib Bandung, jadi bobotoh juga ini, klub bobotoh. Dan terakhir ditutup kalau nggak salah itu di Bandung Raya, gitu Bang ya. Dan kemudian Bang Heri Kiswanto ini juga sudah pernah mengalahkan Australia 1-0 dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 81 kalau nggak salah. Ya. Dan jadi cukup kompeten kita mendapatkan pikiran sepak bola dari Bang Heri Kiswanto ini. Beliau adalah legend dan beliau dulunya dikenal sebagai libero yang handal dan juga gelandang yang menyuplai. Dan kita salah satu yang kita ingat adalah tahun berapa itu lawan Thailand, tendangan spektakuler dari Heri Kiswanto dari tengah lapangan menciptakan gol. Tahun berapa itu Bang? 86 itu ya. Dan itu tetap menjadi ingatan publik sepak bola kita. Nah pemirsa, ya dari perjalanan karir dari Heri Kiswanto ini, dari sebagai pemain sampai kemudian menjadi pelatih, sempat juga menjadi di timnas sebagai pelatih gitu. Dan cukup merepresentasikan sosok idola banyak orang pada masanya 80-an 90-an. Dan demikian Bang Heri Kiswanto. Masih ada yang kurang nggak Bang ya? Ada perlu ditambahkan nggak itu? Apa panjang gitu? Sudah cukup. Oke, thank you Bang Heri Kiswanto. Ini timnas Indonesia disikat 1-5 oleh Australia. Bagaimana menurut Abang? Kecewa, legowo, atau seperti apa nih Bang? Ya tentu suatu bangsa Indonesia ya, saya warga Indonesia juga sangat kecewa ya, nggak mungkin ditutupi lah perasaan itu. Jadi kita apa adanya, memang kita kecewa ya, tapi saya juga harus realistis ya, karena memang Australia juga timnya cukup bagus dan memang mereka langganan Piala Dunia ya. Jadi kita juga harus jangan satu arah aja, kita juga harus lihat lawannya itu siapa. Cuma mungkin nanti larinya ke teknis ya, ke teknis seperti ya pelatih baru ya, terus ada beberapa pemain juga yang baru ya, yang selepas dari yang lama ya. Terus mereka berkumpul juga cuma 2-3 hari ya. Jadi kalau menurut saya mah impossible ya, kayaknya sulit lah ya. Karena saya merasakan selaku pelaku pemain sepak bola, kumpul dengan teman-teman yang baru, chemistry-nya itu seperti apa ya. Dan ini pasti pelatih akan kesulitan. Nah yang tentu saya agak disayangkan yaitu harusnya ada Clifford-nya didampingin oleh orang lokal yang memang paham dengan tim Indonesia sekarang ini gitu. Jadi jangan dilepas begitu saja ya, semuanya baru. Tentu ini
akan tidak Ada, maksimal ada. ya, betul, akan dampaknya akan tidak Memberikan masukan-masukan betul, gitu iya, ya. jadi Hmm. informasi karena baru itu tentunya memang dia belum sempat untuk melakukan apa taktik ya. Ya. Mau menyerang itu seperti apa ya, begitu transisi dari menyerang ke bertahan itu juga harus seperti apa, itu butuh waktu ya. Mestinya kan sudah disadari Januari penunjukan Patrick Kluivert iya, itu, iya, ya kan? iya. Artinya ada dalam waktu 2 bulan gitu. Itu berarti tidak termanfaatkan atau bagaimana? Ya, karena mereka kan pemain-pemain sebagiannya kompetisinya di negaranya, di negara masing. Kapan kumpulnya begitu. Cuma paling lihat dari video apa itu tidak optimal ya. Tapi yang jelas sepak bola ini kan praktek ya. Oke. Praktek. Jadi harus dipraktekkan itu. Lapangan. Iya, di lapangan ya. Jadi tidak teori aja begitu ya. Jadi praktek sepak bola harus ada repetisi, pengulangan di drill ya, mau taktiknya apa ya, para pemain harus disertakan. Kalau cuma ya sepintas itu ya taktiknya bagus, kalau tidak dipraktekkan juga kurang prakteknya ya. Hasilnya akan seperti itu. Betul. Jadi memang tetap harus ada kopi daratnya nih. Iya, betul itu yang Iya. saya rasakan selaku Pemain. ya. Dan saya Apa selaku juga pentingnya pelatih itu. ya. Dan kemudian Bang, kalau kita lihat tuh serangan kita 10-15 menit pertama luar biasa itu Bang ya. Kencang tuh serangannya. Apa ini terpengaruh nggak seorang Patrick Kluivert, pelatihnya itu mantan striker, sehingga lebih obsesif dengan penyerangan? Dan sementara Sintayong itu pemain kayak stopper gitu ya, dia obsesif terhadap pertahanan gitu ya. Ya, mungkin ya itu. Jadi Patrick kan memang berangkat dari seorang striker dulu. Tapi yang jelas di sini kemarin menurut saya agak open play ya. Oke. Jadi terlalu terbuka, ya, sehingga melupakan apa serangan balik. Dan itu tadi satu hal lagi bahwa Australia cerdas di sini, cerdik, ya, jadi dia sabar main, tidak mau pressing dulu, tidak mau, dia tunggu dulu sampai pemain-pemain Indonesia bisa berkembang sampai 1/3 lapangan daripada mereka masih, tapi mereka bisa melakukan apa istilahnya menutup ruang di daerah pertahanan sendiri. Begitu dapat bola, counternya itu sangat bagus ya. 2-3 sentuhan, 4 sentuhan udah langsung berbahaya. Nah ini yang kurang diantisipasi oleh pemain-pemain ataupun di pelatih, karena memang butuh waktu saja. Dan memang Australia bukan tim baru kemarin gitu. Itu memang sudah dipersiapkan sejak lama ya. Dan hasilnya seperti itu ya. Nah mungkinlah tim yang baru kumpul itu sama yang sudah dipersiapkan itu pasti akan berbeda ya. Satu lebih padu, ya. satu kurang padu. Betul. Ya. Walaupun ini adalah warisan dari Sintayong juga ya. yang para pemain, tetapi strategi meramunya itu ya. Iya betul. Jadi Bang, ada dua Bang ini sebentar. Ya. Sorry Bang ya. Ada dua yang saya lihat yang kemarin ini Bang. Yang pertama itu adalah tendangan penalti menit ke-6. Itu kenapa dikasih tuh, ini abang kan pemain bola, itu kan ada back. Ibaratnya dulu di Pardedetex ada Suharno misalnya gitu ya. Tapi kan biasanya kan kalau misalnya itu yang kapten ataupun yang seperti itu menyandang itu hal yang biasa. Kenapa kemarin itu tidak J.I.J.S ataupun misalnya atau misalnya Marcelino misalnya atau Rafael Strike misalnya. Kenapa misalnya Kevin Dix yang pemain back gitu? Abang melihatnya gimana kemarin itu? Waktu dia nendang mungkin itu gimana kelihatan gelagatnya? Ya itu tadi karena kumpul sebentar ya, harusnya kan ini dilatih. Jadi ada misalnya ditunjuk 5 pemain siapa. Nah itu dilatih di saat persiapan. Tapi kan cuma 2 hari ya, mungkin Patrick nggak begitu luput dari itu. Nah tentunya ini Patrick juga lihat dari rekaman video-video mungkin ya, siapa yang menendang itu tadi? Kevin Dix. Ya mungkin ya itu yang paling ini ya. Tapi yang jelas itu tadi harusnya ada tim pembisiknya ya yang memang harus. Nah itu harus dilatih. Harus dilatih ya supaya mentalnya kuat. Karena tidak seperti soalnya ini kayak tarkam. Tetap main langsung gitu. Jadi ini haruslah dilatih kalau menurut saya ya. Jadi mereka tuh jadi sudah istilahnya sudah yakin, mantap ya menghadapi hal seperti itu sudah mantap. Saya lihat kemarin ya siapa yang itu agak sedikit terpengaruh oleh penjaga gawang ya.
dia ada sedikit terpengaruh, dia agak sedikit ditekan, agak keluar mereka. Dipancing, iya, itu tadi. Jadi kalau latihan memang ya tentunya akan lebih optimal ya. Kalau latihan itu berapa ya? Ada Ferdinand, ada juga beberapa pemain ya yang gelandang tuh Tom Haye ya itu atau strikernya iya, jadi harus dilatih. Jadi siapapun di situ nanti yang paling siap itu yang harus itu. Jadi ini penting karena ini negara ya, negara jadi sangat disayangkan begitu ada hal-hal yang blunder seperti ini ya. Mungkin itu tadi nggak tahu saya di federasinya seperti apa, saya nggak tahu. Yang jelas kayak susu gitu, kayak keburu-buru kayaknya begitu ya. Jadi kayaknya ada satu lagi Bang yang saya lihat ini, itu gol kita ada 3 gol itu dari set piece Bang ya. Jadi 2 tendangan pojok, 1 itu tendangan bebas gitu. Artinya ini kan kok ini apa ya? Kayak memang kayak kurang latihan atau kurang antisipasi persiapan atau apa melihatnya gimana tuh Bang? Saya sependapat, jadi itu memang kurang persiapan ya. Jadi dengan waktu yang mepet, yang pendek itu Patrick ya dalam hal-hal tendangan set piece daripada lawan yang ke arah gawang itu tuh kurang dilatih ya, kurang diinstruksikan kepada para pemain itu dengan waktu yang pendek ya memang pasti itu tidak tercover gitu. Dan betul jadi 3 gol itu memang dari hasil set piece bola mati. Iya, bola mati. Ya. Dan tentunya ini memang hal-hal begini jangan sampai nanti terulang lagi lah di partai lawan Bahrain, karena ini kita butuh poin betul-betul 3 poin yang maksimal. Ya itu memang semuanya juga harus persiapan. Ya sekarang mungkin PT ingin menyerang tapi lupa di pertahanan. Iya. Jadi kalau cukup latihan mungkin pertahanan kuat, bertahannya juga kuat. Jadi harus timnya seimbang. Dan gelandang kemarin maaf agak mati ya. Iya. Ya. Jadi dalam memutus serangan lawan itu kurang mengganggu, kurang. Kalau dulu zamannya Abang siapa? Eli Itu ada Idris, ya, kita sama-sama ngeroyok gitu kata Victor Endang. Jadi memang kalau kita sedang ditekan itu para gelandang harus mengisi jalur-jalur passing atau penetrasi daripada lawan. Gitu. Kemarin kurang terlihat. Iya, jadi kita pressing aja. Ya. Itu pemain Australia Jackson Irving bilang bahwa belum pernah dia sebagai tuan rumah mengalami ketertekanan seperti sekarang. Artinya dia merasakan juga pressure-nya dari timnya Patrick Kluivert ini gitu. Tetapi apa artinya kalau kalah kayak gitu ya Bang ya? Iya, mungkin itu penilaian daripada Bang, itu 60% penguasaan bola kita. Ya kan? Tapi kok gimana Abang menjelaskan itu? Iya, sepak bola memang dalam penguasaan ataupun ball positionnya yang kita kuasai belum tentu bisa memenangkan pertandingan. Jadi saya salut sama Australia, dia sabar, bisa memanfaatkan position mereka. Begitu di tengah merebut langsung counternya bagus, 1-2 langsung berbahaya, Nah itu yang sepak bola yang lebih efektif. Australia jadi memanfaatkan sepak bola lebih, nggak mau dia bawa position, dia langsung ke target. Ya Bang, tadi udah sedikit mention ya Bang, bahwa nanti ada pertandingan lawan Bahrain tanggal 25 Maret 2025 di Stadion GBK. Nah ini kira-kira Bang, Timnas masih punya harapan nggak Bang? Terus kesalahan waktu lawan Australia kemarin itu masih bisa teratasi nggak Bang pada saat nanti lawan Bahrain ini? Kira-kira gimana Bang? Tidak mengulang kesalahan yang sama. Iya betul. Jadi yang pertama chance itu masih ada ya. Chance untuk bisa tinggal tergantung bagaimana nanti tim pelatih dan jajarannya bisa meracik ini skuad ya yang sudah didatangkan dengan federasi bisa evaluasi, dan di evaluasi itu tentunya kesalahan-kesalahan yang mendasar itu tidak boleh terulang lagi lawan Bahrain ya, karena kita sekarang selaku tuan rumah itu harus memanfaatkan situasi sebagai tuan rumah betul-betul, sehingga pemain bisa enjoy lagi, bisa game plan-nya bisa berjalan, yang taktik dari pelatih bisa cair di lapangan ini. Terjadi pembongkaran
formasi permainan atau pemain atau bagaimana? Saya rasa mungkin bisa aja ini ya, bisa aja. Jadi akan berbeda main di sana sama di sini. Jadi itu akan, dan kita memang butuh poin untuk menjaga asa kita tetap bisa lolos. Itu harus ada apa istilahnya strategi yang memang jitu gitu ya. Jadi dengan dukungan apa rakyat Ya, ataupun masyarakat atau penonton ya, di GBK ya. itu harus kita optimalkan ya gitu. Rizky Ridho kayaknya di mainnya kemarin lumayan, kayaknya bakal dapat starting ya. Iya, masuknya Rizky Ridho juga kemarin cukup berarti kan bagi saya, karena Rizky Ridho sama siapa yang Ijes itu udah padu lama. karena sudah waktu zaman Sintayong ya, dia sudah sering ketemu, jadi sudah ada chemistry. Kalau sama yang ini nih barunya, jadi masih ada celah-celah terus ya. Nah tentu saya berharap ya semua pemain juga mengetahui situasi sekarang seperti apa, dan memang harus bisa menampilkan yang terbaiknya semua di posisinya sehingga timnya jadi solid dan kita berhasil keluar sebagai pemenang. Nah ini Bang Heri optimis nggak nih kita bisa melawan Bahrain nih nanti Ya kita harus optimis ya. Lihat Bahrain kemarin juga lawan Jepang dipukul 2 ya. 2-0. Tapi juga kita bukan optimis ya yang babi buta gitu. optimis menang ya Bang Itu ya, jadi betul-betul itu merancang taktik yang betul-betul tepat. Akhirnya kita keluar jadi pemenang. Gak usah banyak-banyak lah, 1 gol pun, setengah gol pun 3 poin gitu ya. Jadi racikan yang tanggal 25 itu betul-betul harus dimanfaatkan karena memang ada pertandingan berikutnya nanti lawan Cina ya. Jepang lawan Jepang. Ini Bang, siapa Bahrain ini kan kita lihat kan agak licik ya mainnya ya. Iya. Ya kan waktu main di Bahrain seperti itu Iya. dan paling bisa memancing emosi lawan. Iya. Mungkin Abang punya pandangan masukan di situ Bang. Iya, dengan itu memang ada disahkan aja ya di sepak bola, ada licik-licik itu yang sah itu ya. Selama wasit masih itu di regulasinya boleh, nggak ada masalah. Itu sebuah taktik. Nah, kita jangan terpancing aja, jangan terpancing, jangan terprovokasi. Akhirnya kita rusak permainan kita dan fatal ke lawan kita. Apalagi JIJ sudah kartu kuning kan, Iya, Martin Paes juga udah kartu kuning gitu kan. Ya, para pemain saya yakin lah akan memperbaiki kesalahan dan akan lebih fokus lagi untuk 3 poin. Oke, nah ini overall nih Bang, apa kira-kira saran dari Bang Heri ini terhadap pelatih ataupun official timnas ya Bang menghadapi 3 sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia Bang? Iya, dengan hasil yang kurang baik, tetap kita harus solid ya di jajaran pelatih, tetap istilahnya optimis ya. Yang penting evaluasi yang kemarin itu bisa diterapkan dan nanti lawan Bahrain taktik apa yang akan dipakai kepada para pemain sehingga bisa cair nanti para pemain di lapangan dan harapan untuk menang tetap terbuka. Tetap terbuka ya Bang, solid, optimis dan evaluasinya diterapkan ya Bang. Wah luar biasa. Bang, keriuhan yang terjadi Bang setelah kalah kan banyak itu. Keriuhan terjadi, maki-maki, pecat si ini, pecat si itu dan segala macam. Itu kondusif atau tidak masalah Bang dengan kondusivitas dari tim di lapangan, tim kepelatihan maupun di pemain kita menghadapi pertandingan tanggal 25 nanti? Ya memang itu euforia sepak bola Indonesia sekarang begitu ya, jadi gampang sekali ada yang marah, ada yang apa. Ya, mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang. Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru, tim teknis baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik. Ini sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan
tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia. Normal lah. Tapi yang jelas kita harus fokus ya, para pemain dan jajaran pelatih ataupun ofisial ataupun yang terlibat di sekitaran itu fokus saja untuk untuk siap untuk mengalahkan Bahrain. Karena kalau ini ikut-ikutan pun dari eksternal ya, itu akan juga tidak maksimal nantinya. Ya, okay. Udah itu mah kan kita harus di internalnya harus padu. Itu kan urusan eksternal ya. Jadi nggak usah itu. Tapi memang ada aja yang bocor kan. Nah, jadi nggak usah main medsos, nggak usah ngeliat di online, nggak usah jadi. Inilah pengaruhnya, ada pengurus di situ yang bisa bikin suasana kondusif ya, kondusif sehingga kepada pemain ataupun tim yang akan bertarung bisa membawa persiapan sehingga menjadi motivasi ataupun modal kuat untuk berjuang lawan Bahrain dan bisa menang. Bang, kalau kita lihat Bang bahwa pasukan ini timnas kita juga disikat sama Jepang 4-0 di kandang sendiri. Tapi kemudian melawan Arab Saudi sepekan kemudian ya kita bisa pulih kembali. Nah, jadi ini yang melandasi juga optimisme Abang. Tapi tergantung Bang ya kondusivitas di lapangan. Kalau Rio ini pemain juga bisa demotivated kan kalau misalnya dimaki-maki atau apa segala macam ya. Gimana itu Bang? Iya betul tadi. Jadi ada kilas balik ya. Waktu lawan Jepang kita kalah, tapi lawan Arab kita sudah ada. Dan seperti itulah harus dimotivasi oleh jajaran-jajaran pengurus ataupun pelatih ya. Sehingga mereka semua kemampuan yang sudah selama ini dia punya keluar dengan betul, dengan baik dan jadi timnya solid sehingga kita tidak ada masalah untuk melawan Bahrain nanti. Dan tentu ini memang harus bisa memberikan suasana sejuk teduh kepada pemain bahwa memang target kita ya sangat nggak usah lihat lagi. Harus betul-betul siap. Bang, kemudian saya minta cerita sedikit Bang. Apa yang terjadi ketika mengalahkan Australia 1-0 di kualifikasi Piala Dunia? Itu kaptennya Heri Kiswanto ya. Nah saat itu yang cetak gol siapa Bang? Oh, Rusdianto yang cetak gol ya. Ya, Bang, gimana suasana saat itu kok bisa mengalahkan Australia? Agak lupa yang cetak gol, tapi kalau nggak salah Mas Rizky. Iya, waktu itu begini ceritanya ya. Kita memang di Australia waktu itu kalah ya. Kalah 2-0. Itu main dalam cuaca dingin. Ya. Kedinginan Iya, jadi entah bagaimana ya kita kan Surabaya itu cuacanya panas. Kita coba nggak usah di Jakarta, kita pindahkan di Surabaya. Memang Surabaya juga penontonnya kan fanatik dan memang hadir berapa penuh itu stadion. Nah, di situ kita memang punya motivasi, keyakinan ya. Waduh, ada dukungan yang memang sangat membantu. Tapi memang buat kita satu memang kuat banget. Ya, energi yang. Nah, memang waktu itu juga pergantian pelatih. Kan waktu itu kesana tuh Om Chong. Ya, terus sini Tadi Chong diganti Dr. Endang ya masalah. Endang Karsa. Nah, itu juga mungkin ada membawa perubahan-perubahan dan kita termotivasi lagi dan memang main di sana main jam 3 panas sekali. Australia juga panas. Tapi rupanya kita yang kepanasan sebetulnya. Kita Australia mungkin ya biasa-biasa aja kita yang kepanasan, tapi alhamdulillah kita bisa unggul, menang dan mungkin di sini memang ada yang saksi-saksi masih hidup, ada Mas Riz yang senior, Adi Ismanto, ya, ada beberapa pemain ya, jadi Julham Effendi ya, ada Ruli Nere ya, ada Badia Raja, Badia di band ya. Ya. Jadi itu Roni Pati masih ada? Ya sudah kena kartu. Iya kena kartu. Jadi saya masuk gitu. Jadi saat itu Kapten Roni digantikan Kapten Heri Kiswanto. Saya menolak.
menolak karena di situ masih ada senior ya, yang sangat pantas untuk membawa Bangkit. Dan jadi saya tapi akhirnya disupport sama senior sama pelatih juga. Ya Heri, kamu posisi kamu karena ideal di situ katanya, dan kamu sering teriak main bolanya, jadi sering komando maksudnya, jadi jalan. Tapi saya agak sungkan meriakin senior gitu, nggak usah khawatir, nah, karena dibantu sama mereka akhirnya saya agak lega, agak pede, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Hancurlah itu Australia dulu ya. Waduh pemirsa, jadi kita bertemu dengan sosok yang memang kompeten untuk bicara ya, karena udah pernah mengalahkan Australia juga. Dan kemarin walaupun kita kalah, menurut Mas Heri kita masih punya peluang ya untuk melawan Bahrain ini, asalkan tadi yang dari Mbak Amel ya tidak mengulang kesalahan-kesalahan itu ya, misalnya penendang penalti, kedua set piece, bola-bola mati ini gimana? Kalau kita lihat kan kemarin yang cetak gol bukan di depan gawang, dia lari Bang dari sini gede-gede baru masuk. Berarti kan udah ada latihan kan? Dia memang taktiknya begitu. Jadi ya itu, jadi hasil evaluasi itu terapkan dan nggak boleh lagi ada kesalahan seperti itu lagi. Kalau kita kalah, habis Bang. Nggak ada peluang lagi. Yang otomatis ya, masih ada yang untuk 4 dan 5 masih ada. Diadu lagi. Pemirsa, kita benar-benar kedatangan tamu kita ini, tamu istimewa kita ini memang legend. 5 kali ikut SEA Games. Ada yang emas, ini seperti tahun 87. Ada juga yang perak, dan ada juga yang perunggu gitu. Ya, jadi semuanya ada nih Mas. Jadi prestasi tertinggi ini yang saya pegang ini adalah SEA Games di Jakarta 87. Finalnya lawan siapa? Thailand. Lawan Malaysia. Lawan Malaysia, luar biasa. Derby yang seru itu tentu itu ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang juara Galatama. Ya, baik di Yanita Utama maupun Kramayuda 3 Berlian. Juara Persib juga ikut di Brunei. Persib, juara juga ya di Brunei. Bersama Persib. Juara Perserikatan, mewakili Indonesia karena Galatama sedang main, mewakili Indonesia, dan saya dipinjam di Kramayuda, ikut di sana juara Persib. Juara lagi di Brunei ya. Lawan Thailand. Dan kemudian juga di Partai Detex nggak juara kita Bang ya? Juara Surya Cup aja. Oh Surya Cup, Surabaya. Baik. Jadi ada banyak inilah sedikit ya antara lain, karena yang lain itu banyak di trofi-trofi maupun medali banyak di Bandung ya. Dan ini sebagian yang dibawa luar biasa. Bang Heri Kiswanto ini berjasa sebagai pahlawan sepak bola kita, sehingga sepak bola kita itu meraih prestasi yang banyak tercatat seperti ini. Dan Bang Sen tentu berterima kasih kepada seorang Heri Kiswanto, dan juga untuk kedepannya juga Bang Heri Kiswanto memberikan masukan, tentu berharap bahwa timnas kita akan berbicara melampaui dari apa yang sudah dihasilkan oleh Bang Heri Kiswanto pada masanya dulu. Kan gitu ya Bang? Ya. Bang, terakhir Bang, mungkin ada sedikit kalimat untuk PSSI, Federasi, dan kemudian untuk timnas kita, dan juga untuk penonton kita tentu saja. Mungkin ada kalimat dari Abang perlu sampaikan Bang. Ya, yang pertama kepada Federasi, jangan melupakan pemain-pemain yang lalu, yang sudah lalu, yang pernah berjuang untuk nama Indonesia. Karena saya merasakan ada kurang perhatian juga ya. Mungkin agak dilibatkan lah, supaya mereka tuh tidak liar ngomong di luar. Harus ada diberdayakan atau dirangkul gitu. Karena mereka juga sebelum bapak-bapak di Federasi jadi duduk di situ, mereka sudah duluan bermain bola. Jadi tentu punya ide-ide yang masih berguna untuk di Federasi. Nah itu jangan diabaikan. Yang kedua mungkin masalah timnas ya tentu terus fokus ya, karena sepak bola nggak kiamat dengan kekalahan, akan lagi ada event lagi terus ya. Tapi yang jelas memang mengurus sepak bola harus terus. Dan berikutnya jangan lupakan juga pembinaan. Ini yang agak diabaikan oleh mungkin yang paling berkompeten di masalah pembinaan. Nah ini harus digalakkan. Jangan istilahnya sekarang yang sedang tren ini kan mendatangkan. Oke lah itu mah
akselerasi ataupun cuma ngebut. Ini liga-liga, Liga 1, 2, 3, 4 ini ya. Pembinaannya ini harus diutamakan karena jangan sampai para pemain kita atau pelatih kita jadi penonton di negara sendiri. Jadi harus ya ini pesan, jadi jangan mengabaikan itu. Yang terakhir bagi penonton, dukunglah sepak bola baik sedang terpuruk maupun sedang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Heri. Ya. Terima kasih Ya, Mas terima kasih. Heri. Luar Terima biasa. kasih. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa, kita cukupkan perbincangan kita yang luar biasa dan perlu menjadi catatan, dan saya tidak perlu menyimpulkan lagi karena sudah disampaikan langsung oleh Bang Heri Kiswanto. Dan kepada Federasi PSSI tetap semangat ya, bangkit dari keterpurukan kemarin, dan kita akan punya hari yang lebih baik, esok yang lebih baik insya Allah gitu. Dan juga penonton ya jangan menghujat, mengkritik boleh tapi jangan menghujat, karena bagaimanapun kita mentalitas timnas kita ini harus tetap kita jaga juga. Tadi kan Bang Heri bilang bahwa this is not the end of the story ataupun history kan begitu kan. Kita harus tulis lagi sejarah itu menjadi tinta emas. Terima kasih. Saya Ramadan Pohan bersama Dan saya Mel Sani, Ya. kami pamit undur diri. Yap, oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.